Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, Bu? Alhamdulillah. Kok kayaknya ngantuk nggih? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama kita napa, Bu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesempatan sehat nggih, Bu. Kira-kira nopo ada jamaah kita yang sakit, Bu? Semoga yang sakit diberi kesembuhan nggih, Bu. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, ngapunten Bu, saya membelakangi. Langsung saja. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan nggih, Bu, terjemah tentang surat Al-Anbiya tentang Nabi. Kemarin sudah disampaikan bahwa surat ini menceritakan tentang nabi-nabi. Nah, di ayat 51 sampai nanti 68 ini menceritakan Nabi Ibrahim, Bu. Nabi Ibrahim. Sebelumnya saya mau tanya, ibu-ibu pernah dengar cerita apa tentang Nabi Ibrahim niku yang terkenal? Mungkin pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim yang kenapa ngoten? Membangun Ka'bah. Kalau yang Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Bu? Nah, nanti di situ diceritakan perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya, dengan kaumnya, dan yang terakhir dengan Raja Namrud yang nantinya akan dibakar hidup-hidup. Sebelumnya, Bu, bapaknya Nabi Ibrahim sinten, Bu, ngertos? Nggih, Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim niku namanya Azar. Pak Azar niki pemuka petinggi di desanya misalkan. Tapi salah satu yang tidak kita sukai niku Pak Azar niki ternyata tidak berislam. Ngoten. Sukanya buat patung. Pemahat. Nah, setelah buat patung ngajak orang-orang untuk menyembah patung itu, Bu. Dan di situ Pak Azarnya sendiri yang memberitahu doanya gini. Padahal Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengesahkan Allah, tapi bapaknya kebalikannya seperti itu. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, di sini diterangkan ketika suatu hari Nabi Ibrahim mendatangi ayah dan yang lainnya. Di situ ada patung-patung yang sudah dibuat bapaknya, Bu. Kemudian bertanya sama mereka, Pak dan kaum yang lain, inikah patung-patungnya yang sering disembah seperti itu? Kemudian mereka jawabnya napa, Bu? Iya, kita sangat tekun untuk menyembah. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, emang tiru siapa seperti itu kalau di bahasanya nggih, Bu, di sini? Ya, kita meniru nenek moyang kita. Jadi awal mula kenapa mereka menyembah yang pertama tadi karena disuruh Azar, kemudian ngikut nenek moyangnya. Makanya di sini di ayat 54 dikatakan qala laqad kuntum antum wa abaukum. Ikut neneknya, ikut nenek moyang yang dulu karena seperti itu. Nah, kemudian ketika di situ dibilang lagi sama Nabi Ibrahim, bukan seperti itu loh, nenek moyang kalian itu sesat kalau seperti itu. Patung-patung kok disembah. Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Kira-kira kaumnya Nabi Ibrahim niku percaya mboten, Bu? Mboten. Terus pripun? Ya kalau begitu, coba perlihatkan ke kami Tuhanmu Ibrahim.
kita mau lihat. Seperti itu, Bu. Saking nggak percayanya. Kalau memang kamu benar Ibrahim, coba Tuhan kamu bawa sini, saya tak lihat. Kita semua tak lihat. Kira-kira pripun kalau gitu, Bu? Jawabannya. Akhirnya Nabi Ibrahim membuat tipu daya di sini, Bu. Di ayat 57. Nopo kira-kira tipu dayanya? Ketika orang-orang lain pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil. Setelah dihancurkan, disisakan yang paling besar. Dan saat kaum-kaum yang tadi datang kembali, tanya, ini kenapa Ibrahim kok patungnya pada rusak semua? Begitu, Bu. Kemudian jawaban Ibrahim apa, Bu? Iya, saya nggak tahu. Coba tanyakan sama Tuhanmu itu yang paling besar. Patungnya ya, Bu, yang tadi disisakan. Kemudian mereka diam, mungkin bertanya sama patungnya. Pas ditanya kok tidak jawab, seperti itu. Akhirnya mereka malu, Bu. Malu, tapi ya belum sadar. Mereka malah nopo, Bu, menyalahkan Ibrahim. Oh, kamu ini Ibrahim, kamu sengaja kan kita suruh nanya sama patung, soalnya patungnya nggak bisa jawab. Mesti itu ulah kamu sengaja seperti itu biar kami malu. Dan akhirnya nopo, Bu, di ayat selanjutnya di sini. Ayo bakar aja Nabi Ibrahim. Akhirnya karena sudah malu kan, Bu, marah, udah dipermalukan, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Bagaimana Nabi Ibrahim di situ, Bu, kira-kira? Pasrah, ya Allah saya pasrah. Doanya nopo? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kulna ya naru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api. Di sini nggih, Bu. Kuni bardan, jadilah dingin, wasalaman, dan memberi keselamatan ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Jadi di sini dari Allah langsung, wahai api, jadilah kamu dingin, dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ini tentang kisah pembakaran Nabi Ibrahim. Di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi, Bu, bahwa ketauhidan Nabi Ibrahim meskipun dibakar, dia tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Quran surat Al-Mumtahanah niku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh ada contoh yang baik dari Ibrahim dan kaumnya bagi kamu sekalian. Jadi memang di situ ada contoh yang baik. Dari situ kita belajar nggih, Bu, bahwa ya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Mungkin kalau kita ditanya sekarang, Bu, mana Tuhannya gitu, kita mungkin nggak bisa jawab ya, Bu. Kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya di dalam hati. Itulah iman, Bu. Kalau orang yang kafir, mohon maaf, ketika ditanya Tuhannya mana, nggak bisa jawab, ya berarti enggak. Nggak bisa dilihat, ya berarti enggak. Kayak tadi kaumnya Nabi Ibrahim ketika, ya mana, kalau Tuhannya ada itu mana? Minta diperlihatkan. Dan sampai akhirnya, kira-kira Azhar niku jadi berislam mboten, Bu? Tidak. Sampai akhir kafir. Maka di sini di surat Al-Mumtahanah tadi nggih, Bu, Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun itu tidak bisa diampuni karena dosanya dosa syirik. Nah, di sini qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Namun doa Nabi Ibrahim niki, Bu, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi ketika Nabi Ibrahim tidak bisa mendoakan anaknya, Nabi Ibrahim yang tidak bisa mendoakan ayahnya nggih, Bu, berdoanya sama Allah. Napa, Bu? Rabbana, diikuti nggih, Bu? Rabbana alaika. Rabbana alaika tawakkalna. Rabbana alaika tawakkalna
ilaika anabna wa ilaikal masir. Artinya, ya Tuhan kami, kepadamu kami bertawakal, kepadamu kami bertaubat, dan kepadamu kami kembali. Sekali lagi Ibu, Rabbana alaika tawakkalna, Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Ini doa bisa diamalkan Bu, doa yang Masya Allah, sesuatu yang kita pasrah sama Allah. Ketika kita tidak bisa apa-apa, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Kita yakin bahwa Allah tempat yang paling tepat untuk kita mengadu. Amin. Alhamdulillah, hanya ini yang bisa saya sampaikan Bu tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang ketauhidannya. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi, kita bisa lanjut tentang perjalanan Nabi Ibrahim mempunyai istri Sarah, kemudian Siti Hajar, dan punya anak Ismail, kemudian muncullah air Zam-Zam. Syukran, wassalamualaikum. Apa Bu? Oh nggih. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Niki Al-Mumtahanah ayat 4 Bu. Lanjutannya yang Al-Mumtahanah ayat 4. Surat ke-60. Okay. Lanjutannya yang tadi, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Semoga bermanfaat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.